Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting terkait dengan nasib tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3, yaitu regulasi pengangkatan P3K paruh waktu disahkan. Nasib honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada hasil pengumuman seleksi P3K tahap 1 belum aman, walaupun sudah diangkat menjadi ASN. Kok bisa? Simak penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Nasib honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 yang mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 akhirnya terjawab. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi menerbitkan regulasi terbaru terkait pengangkatan P3K paruh waktu tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur tentang honorer bukan prioritas kelulusan seleksi P3K tahun 2024, yaitu non-ASN yang terdaftar di BKN bisa diangkat P3K dengan persyaratan tertentu. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 diktum kelima menjelaskan bahwa honorer yang terdaftar di database BKN baik berkode R2 maupun R3 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu jika telah mengikuti seleksi CASN namun dinyatakan gagal. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database Badan Pegawai Non-ASN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. 2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan bunyi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Tenaga honorer yang terdaftar di dalam database BKN tidak serta-merta bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu karena wajib mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 2. Hal ini tertulis dalam surat edaran terbaru BKN nomor 12/1/B/KS.0.4/SD/K/2025 tanggal 15 Januari 2025, di mana pendaftaran seleksi P3K tahap 2 resmi diperpanjang hingga tanggal 20 Januari 2025.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah juga menegaskan bahwa honorer yang terdaftar di database BKN tetapi tidak mengikuti seleksi P3K tahap 2 maka tidak akan mendapatkan prioritas untuk diangkat sebagai ASN. Menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K, ujar Zudan. Lalu, apakah dengan diangkatnya tenaga honorer baik R2 atau XTHK2 maupun R3 terdaftar di BKN menjadi P3K paruh waktu, maka status kepegawaian sudah terjamin? Berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, nasib honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu masih ditentukan berdasarkan kontrak kerja. Setiap setahun sekali, pemerintah menilai hasil kinerja P3K paruh waktu sebagai acuan perpanjangan kontrak honorer setiap tahunnya. Dalam diktum ke-13 menyebutkan bahwa kontrak P3K paruh waktu ditetapkan setiap tahun. Maksudnya setiap 1 tahun. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan tingkat atau diangkat menjadi P3K, bunyi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Honorer yang bisa dibatalkan status kepegawaiannya sebagai P3K paruh waktu jika masuk dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, sudah diangkat menjadi P3K atau PNS. Maksudnya di sini P3K penuh waktu dan PNS. Kemudian mengundurkan diri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun masa jabatan, atau berakhir masa jabatan. Kemudian melakukan penyelewengan terhadap Pancasila atau Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, melakukan tindak pidana hingga harus menjalani hukuman penjara. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari BKN dan Menpan RB terkait dengan nasib tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.